101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, Anda masih mendengarkan kami di sore hari ini dalam program Afternoon Drive. Dan spesial sekali di jam ini saya kehadiran tamu yang juga spesial akan ngobrol bersama kita lebih spesifik tentang gimana sih perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia dan gimana peluang Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan perkembangan keuangan dan juga ekonomi syariah ini. Nah, saya akan langsung mengajak Anda untuk ngobrol dengan si expertnya. Beliau ini merupakan Kepala Divisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Kita sapa langsung di studio podcast Smart FM Makassar sudah hadir Bapak Edwin Permadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan dipakai mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini? Kabarnya sangat baik sekali, luar biasa sekali. Luar biasa, Pak. Agak ngos-ngosan saya lihat ini karena maraton gitu ya. Naik tangga. Naik tangga. Barusan tadi dari lantai 2. Iya. Kita hari ini maraton. Tapi tetap semangat dong. Tetap ya. Semangat sekali. Semoga lelahnya menjadi lilah gitu ya kalau kata netizen gitu. Nah, untuk sore hari ini Smart Listener Anda juga bisa ikutan dalam obrolan kami melalui kanal YouTube Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming sekarang. Untuk pertanyaan, tanggapan Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar kami atau dikirimkan melalui WhatsApp di 0811461011. Karena kita sore ini membahasnya tentang ekonomi, keuangan dan ekonomi syariah, maka cocok banget nih Pak Edwin ada di sini dari perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Nah, bicara tentang Indonesia nih, posisinya kan sekarang memang Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia gitu. Nah, sebenarnya dari posisi Indonesia yang sekarang ini, untungnya buat Indonesia apa sih? Dan peluang kita sebagai suatu negara dengan populasi ini apa sih? Baik. Pak Edwin. Baik Mbak Rifah. Kebetulan kita sekarang membahas terkait dengan perkembangan ekonomi keuangan syariah. Ya. Kebetulan sekali kita juga mau menyelenggarakan festival ekonomi syariah. Jadi memang ini berkaitan ya. Kalau tadi Mbak Rifah katakan apa sih Indonesia untuk menghadapi tadi misalnya untuk bagaimana bisnis terkait dengan ekonomi syariah. Yes. Nah, kalau kita lihat saat ini memang perkembangan untuk syariah di Indonesia. Kalau kita lihat kan kurang lebih sekitar baru 1 dasawarsa ya, namanya perbankan syariah ada di Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah diawali dengan Bank Muamalat. Nah, sekarang bagaimana perkembangannya? Kalau kita lihat memang perkembangannya untuk perbankan syariah, keuangan syariah tuh kalau kita lihat secara nasional kurang lebih baru masih mencapai sekitar 6-7%. Kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri malah relatif lebih tinggi sekali. Jadi karena kebetulan kita di kawasan timur ya, di salah satu di Makassar kan menjadi salah satu gerbang Indonesia ya. Timur benar. Gerbang Indonesia. Nah, itulah kenapa kalau tadi kita lihat di Indonesia, kita juga tadi selain perbankan syariahnya kita akan genjot ya, keuangan syariahnya. Kita juga nggak cuma keuangan, kita juga lihat pasar global dunia seperti apa. Ya. Nah, kalau tadi Mbak Rifat tanyakan bagaimana sih posisi Indonesia saat ini? Kalau kita lihat posisi Indonesia saat ini untuk misalnya perkembangan ekonomi keuangan syariah, itu tuh kalau nggak salah tahun 2022 kalau saya lihat dari literatur global ekonomi syariah, di Indonesia tuh baru mencapai posisi 4. Kita kalah dari Malaysia, dari Saudi Arabia maupun dari Uni Emirat Arab. Nah, kenapa kita masih kondisinya nomor 4. Kalau kita lihat dari situ posisi 4 itu dari mana? Itu macam-macam. Ada dari fashion, ada dari halal food, ada dari pharmaceutical, ada dari halal pariwisata, halal tourism juga ada macam-macam. Nah, kita nomor 4 itu karena terbantu ada 2 yang sektor kita yang relatif sangat baik sekali, yaitu di fashion, dan di food. Kalau food kita nomor 2, kalau di fashion nomor 3 dari seluruh negara. Ini nggak hanya negara muslim, tapi juga ada negara non muslim. Misalnya negara yang tidak mayoritas. Kalau kita lihat misalnya di sini ada kuda hitamnya seperti Singapura. Iya. Bahkan Singapura untuk industri halalnya itu nomor 1. Padahal bukan negara muslim. Bukan negara muslim. Nah, itulah
kalau kita ngelihat satu periode tertentu 5 sampai 10 tahun terakhir, ternyata produk halal itu tidak hanya diminati oleh negara-negara muslim. Non-muslim juga. Bahkan kalau kita lihat seperti awal 10 tahun terakhir ya, kita lihat Inggris itu mau mencoba menjadi salah satu negara yang memiliki keuangan syariah terbaik di dunia. Kemudian kalau kita ngelihat siapa sih produsen-produsen daging halal, itu siapa? Bukan Indonesia. Bahkan kayak negara Brasil, Australia, Selandia Baru, bahkan Thailand, itu mereka mulai mencoba menjadi karena pasarnya sangat luas sekali. Saya katakan lagi, bukan hanya penduduk muslim, non-muslim pun juga non-muslim sama. juga. Kenapa? Karena dianggap begini, kalau kita lihat ada namanya aman dan sehat, bahkan ini ditambah halal. Ya. Mereka kan apalagi kalau kita lihat rata-rata dari penduduk dunia, khususnya di wilayah barat, itu kan mereka sangat higienis sekali. Concern terhadap kesehatan ya. Apalagi nggak cukup aman dan sehat, pasti dilihat Halal lagi dari juga. halal. Kalau halal itu kan pasti dilihat bagaimana, misalnya kalau kita contoh pemotongan hewan kurban. Kalau di Islam kan nggak boleh, misalnya kalau ayam dipotong langsung dikasih air panas gitu, tanda matinya bukan karena disembelih, tapi karena, nah itu kan bagaimana tata caranya semua itu sudah sangat apa ya? Itulah yang menjadi perhatian pusat perhatian dunia gitu ya. Nah itu secara global kan ya Pak Edwin. Secara global. Tapi berarti apa dong sebenarnya goals kita nih dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia? Oke, jadi kalau kita diawali di konferensi OKI waktu itu ya di Surabaya tahun 2014, itu Indonesia sebagai tuan rumah waktu itu kita menggolkan, kita mau sebagai Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, kita nggak mau sebagai konsumen, tapi kita sebagai produsen. Benar-benar. Kita bagaimana membenahi, makanya waktu itu mulailah kita memiliki blueprint syariah. Kita punya yang sekarang namanya Komite Nasional Ekonomi Syariah. Bank Indonesia juga termasuk di dalam Connect itu juga. Kita punya blueprint bagaimana pengembangan ekonomi ke depan supaya Indonesia menjadi pemain terdepan untuk bidang syariah. Saya katakan tadi, misalnya kita di food baru nomor sekian, di fashion baru sekian, mungkin nanti juga di obat-obatan kita nomor berapa, di industri halal kita mau keuangan seperti apa, terusnya juga dari turismenya itu seperti apa. Nah itu harus pengembangannya kan sebenarnya harus berarti sama-sama. Itu targetnya ya, at least masuk dalam 5 besar dunia. Kalau bisa nomor 1. Nomor 1. Amin. Tapi dimulai dulu dong berarti dari kita nih. Iya. Dari kita regional Sulawesi Selatan dulu. Tadi Bapak menyebut, Pak Edwin menyebut bahkan kalau di Sulawesi Selatan itu Indonesia Timur lebih besar perkembangannya di sini daripada secara nasional. Karena mungkin memang di sini ya relatif walaupun secara kecil, porsinya kecil, tapi kalau secara nasional kita nggak terlalu dominan. Jadi memang tidak terlalu berpengaruh secara nasional. Tapi kan kalau kita berpikir secara regional, nah inilah sebagai salah satu peluang untuk kita meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar lagi. Oke, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri nih sebenarnya di internal kita apa sih keuntungannya kita tuh mengembangkan perekonomian dan juga keuangan syariah gitu? Kita nggak konvensional aja? Nah, ini pertanyaan yang paling bagus sekali. Kalau kita lihat ya, kita kan Indonesia sekarang sebagai emerging market, kita supaya menuju negara maju kalau nggak salah di tahun 2030. Golden, kita punya cita-cita. Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan perekonomian? Kalau kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi kita rata-rata masih di bawah 5 sekarang. Kemarin apalagi pandemi ya, masih kalau sekarang kan kemarin 4,7. Bahkan kita target kita harusnya kalau menjadi negara maju di tahun 2030, kita harus memiliki pertumbuhan perekonomian sekitar 6-7. Iya, benar. Nah, bagaimana supaya meningkatkan perekonomian kita? Kalau mungkin kita hanya konvensional, kita hanya tercapai sampai 4-5%. Itulah salah satu kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi baru itu apa? Ini yang ekonomi syariah yang kita selama ini mungkin abai. Ternyata banyak pangsa pasarnya di luar. Ya, bagaimana mereka sudah ada daging segar halal dari Selandia Baru, ada dari Australia.
kosmetik halal dari Korea, kenapa tidak kita ambil? Itu pangsa pasar ke depan yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita. Oke, berarti itulah salah satu kontribusi ekonomi syariah gitu ya. Kedepannya kita mengharapkan seperti itu. Walaupun memang kita katakan nggak bisa Bank Indonesia sendiri. Kita harus sinergi semuanya. Ya. Makanya tadi saya katakan Connect itu nggak cuma dari Bank Indonesia, tapi juga ada berbagai departemen terkait lainnya, instansi terkait lainnya, bahkan sampai dipimpin oleh Pak Wakil Presiden itu, supaya kita punya blueprint bagaimana pengembangan ekonomi syariah ke depan. Nah, kalau saya katakan lagi, bagaimana itu diturunkan? Nah, kita diturunkan sini kebetulan kami mulai besok nih. Kita ada namanya Festival Ekonomi Syariah. Oh. Ya, jadi kalau kita lihat Festival Ekonomi Syariah, ada fair, ada forum dan sebagainya. Kalau kita kan selama ini kalau kita lihat di beberapa tempat hanya misalnya perwakilannya dari Sulawesi Selatan. Kalau ini enggak. Jadi nanti kita juga meliputi kawasan timur Indonesia. Oke, berarti ini Festival Ekonomi Syariah kawasan timur Indonesia secara keseluruhan? Iya, kalau tadi saya menjembatani, tadi Indonesia pengen jadi pemain nomor 1. Implementasinya seperti apa? Kalau kita di daerah ini, kita kebetulan Sulawesi Selatan menjadi host, ya ini untuk 2 kalinya. Pertama kali kita di 2017, sekarang di 2022 kita kembali lagi dipercaya sebagai host. Kebetulan ini tidak hanya meliputi Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi, tapi juga seluruhnya, bahkan meliputi dari Kalimantan, Bali Nusra, Papua, Maluku, dan tadi saya katakan nggak Sulawesi Selatan tapi seluruh Sulawesi. Jadi kita bisa bayangkan sekitar 18 provinsi ya. Oke, yang akan hadir perwakilannya. Oke. Jadi perwakilannya itu macam-macam. Pertama dari produk UMKM-nya yang sudah kita kurasi, khususnya tadi food dan fashion. Food and fashion. Jadi nanti silahkan datang ke Trans Studio, kita ada fair. Oke, baik. Ya. Ada perbankan juga pastinya ya? Ada perbankan juga syariah juga. Oke, baik. Ada pesantren juga. Wow, ada pesantren juga? Macam-macam. Ada lomba pesantren. Ada lomba pesantren terbaik. Bahkan kita sebelum memulai ini, kita sudah mulai melakukan 1 bulan ini. Kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan, antara lain kita mengundang pesantren supaya mereka melek digital. Baik. Nah, Pak, ini kan udah apa ya? Secara nggak langsung kita udah dikasih tahu nih bahwa ada satu ajang besar gitu ya dengan beragam item acara yang pasti sayang untuk dilewatkan. Sebelum kita bahas lebih lanjut akan ada apa aja di Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Kawasan Timur Indonesia 2022, bener ya Pak ya? Benar sekali. Ini saya pengen tahu dulu apa sih sebenarnya latar belakang acara ini atau perhelatan besar ini dilakukan dan kenapa kemudian Sulawesi Selatan, Makassar nih jadi hostnya gitu, jadi tuan rumahnya gitu. Oke. Kalau kita lihat tadi kan, apa sih cita-cita kita sebagai pemain terdepan di kancah global value chain dunia? Karena Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ya kita sayang kalau tidak sebagai nomor 1. Saat ini nomor 1-nya Malaysia. Ya, kita pengen jadi nomor 1, pasti kita harus melakukan apa? Nah, salah satunya kita di internasional kita punya namanya kegiatan Indonesia Syariah Economic Forum, Festival. Nah, itu setiap tahun kita gelar. Bank Indonesia kerjasama dengan berbagai ISEF pihak. Ya, benar, ISEF, ya. ISEF itu menghadirkan pasar juga luar negeri dan sebagainya. Nah, dari ISEF itu diturunkan ke berbagai Indonesia. ISEF secara internasional, tentunya nanti ISEF perlu dukungan. Seperti apa yang mau dipamerkan? Seperti apa yang mau ekonomi apa yang mau ditawarkan pada dunia dan sebagainya. Nah, inilah kita cari dari berbagai macam, dari berbagai sisi. Yang pertama dari Indonesia Barat, itu nanti ada di Sumatera. Ada namanya Festival Ekonomi Syariah di Sumatera. Kemudian di Jawa. Nah, satu lagi kita meliputi kawasan timur Indonesia. Nah, di situ akan secara simultan tiap bulan nih ada penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah. Yang pertama ini kita di Makassar untuk KTI, nah yang kedua nanti di Aceh, yang ketiga di Surabaya. Nah, setelah itu terkumpul semua, kita punya jagoan-jagoannya seperti apa, akan kita adakan namanya ISEF di bulan Oktober. Jadi bermuaranya nanti ke ISEF. Bulan Oktober kalau nggak salah bulan inklusi keuangan, benar nggak sih? Ada inklusi keuangan. Baik. Nah, berarti ini satu hal yang memang patut untuk kita dukung bersama, gitu ya, karena nanti dari Indonesia Timur, dari Sumatera, dari Jawa akan ketemu
semuanya dalam satu ajang yang lebih besar lagi. Iya, benar sekali. Gitu ya. Dan kemudian, nah, item-item acaranya apa saja, di mana penyelenggaraannya, dan kenapa kita harus hadir dalam festival ini, gitu ya. Smart Listener, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kami di kolom komentar YouTube Smart FM Makassar. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp di 0811461011. Kami akan kembali membahas lebih jauh lagi terkait dengan Festival Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022 khususnya kawasan Timur Indonesia. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Smart Listener, kembali lagi, Anda masih mendengarkan obrolan kami di Afternoon Drive terkait dengan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia tahun 2022, dan kita di sini masih bersama dengan Pak Edwin. Masih semangat Pak Edwin? Semangat sekali. Semangat dong ya, terlihat dari wajahnya. Udah siap sepertinya menyambut tamu-tamu dari berbagai provinsi ke Makassar gitu ya? Sudah datang. Oh, sudah datang. Sudah ya? datang. Oke, karena acaranya kapan sebenarnya ini? Nah, boleh. Kita sekarang membicarakan terkait dengan Festival Ekonomi Syariah. Jadi kebetulan acara ini dari tanggal 28 sampai 31. Oh, besok berarti ya. Pantas pesertanya udah pada datang hari ini. Jadi kalau sebelum saya katakan acara ini dari 2831, enggak juga sebetulnya. Sebetulnya proses ini udah dari sebulan 2 bulan yang lalu. Kenapa? Karena saya katakan ini enggak cuma fair, tapi juga ada kompetisi. Oke. Ada kompetisi pesantren terbaik, pesantren digital terbaik, lembaga jiswah terbaik, terusnya juga ada wastra kain dari masing-masing daerah. Kita dengan masing-masing lah, misalnya di seperti yang saya pakai ini kan Lontara, ini juga dari UMKM saya, ini dari UMKM kami. Oke, kompetisi UMKM ya? Khusus saya UMKM, tapi yang bernuansa syariah dari pesantren juga. Nah, kita adu kompetisi juga, mereka kita latih. Ada kemarin dari seluruh kawasan Timur Indonesia kita datangkan sekitar 106 pesantren. Kita latih mereka supaya lebih mengenal digital. Bagaimana mereka memasarkan produknya, bagaimana mereka memasarkan pesantrennya, bagaimana mereka melakukan dakwah digital dan sebagainya. Nah, itu kita minta mereka membuat video dan sebagainya untuk kita lombakan. Oke. Ada juga pesantren dari seluruh kawasan Timur Indonesia, kita adu. Mereka yang memiliki inovasi, memiliki kreativitas, memiliki produk dan sebagainya supaya meningkatkan perekonomian syariah. Kita mana yang terbaik, kita adu juga. Ada juga yang tadi saya bilang kain-kain, busana, desain dari seluruh, kita silahkan masyarakat untuk mau mengikuti, silahkan. Ada juga syair ekonomi syariah, ada apa yang tadi katakan lembaga jiswah mana yang terbaik dari wilayah. Jadi banyak, ada berbagai kompetisi dan sebagainya. Kita juga melakukan tadi saya katakan digitalisasi terhadap pesantren supaya mereka melek digital. Kita juga melakukan implementasi kris. Kalau mungkin udah tahu ya kris pembayaran. Tinggal scan, bayar ini gitu. Ke masjid-masjid. Kita target kita ada 5.000 masjid. Masya Allah. Untuk di wilayah kawasan Timur Indonesia, itu sebagai langkah awal supaya mereka kalau ke masjid tuh kalau mau melakukan itu cukup scan aja. Gak ada bilang saya lupa bawa dompet, saya lupa bawa. Jadi nggak ada lagi kasus-kasus curi kotak amal gitu ya Pak ya. Dan juga nggak ada alasan saya nggak bawa uang. Benar, tinggal scan kan gampang ya. Tapi Pak, sebenarnya untuk tahun ini tuh apa sebenarnya tema yang diangkat untuk Festival Ekonomi Syariah ini? Oke, kita seperti tadi saya katakan, Bank Indonesia sebagai salah satu pelaku untuk meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia nggak bisa bekerja sendiri. Kita perlu sinergi. Makanya kenapa tema kita adalah sinergi. Sinergi ekonomi dan keuangan syariah untuk pemulihan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Caranya seperti apa? Saya katakan tadi. Kita nanti acara 28 sampai 31 yang tadi muara-muara tadi lomba-lomba digital dan sebagainya. Nanti tanggal 28 kita ada pembukaan di Hotel Claro. Ya, di situ kebetulan ada pimpinan kami dari kantor pusat. Ada Dewan Gubernur Ibu Aida. Terusnya nanti juga ada Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Juga ada dari anggota DPR yang mewakili Provinsi Selatan. Oke, baik. Banyak itu, jadi berbagai pihak yang terkait. Oke, ini kita boleh jawab dulu ya pertanyaan dari YouTube yang udah masuk ya. Kita sapa dulu. Selamat sore, ada Ardianto.
selama periode event apa saja nih agenda acaranya? Terus kapan masyarakat umum bisa join di Feshare ini? Selain tadi ada kompetisi, ada apa aja item-item kegiatan lain yang bisa diikuti masyarakat secara umum? Oke. Jadi sebetulnya terbagi ya. Kalau tadi kan hanya opening ceremony, tapi kegiatan kita ada secara virtual, ada juga secara offline-nya. Berarti hybrid Pak ya? Hybrid. Ada juga yang namanya saya katakan tadi acara secara offline, online, virtual, itu ada webinar, ada talk show, dan ada bermacam-macam ya. Itu talk show-nya nggak cuma BI Sulawesi Selatan, tapi ada BI misalnya Papua menyelenggarakan, BI Kendari menyelenggarakan, tapi semuanya bisa kita lihat secara, jadi kita mengundang masyarakat umum, pesantren dan sebagainya untuk menambah pengetahuan kita. Kenapa itu penting? Karena tadi kalau kita cerita literasi keuangan syariah, ternyata kalau di Indonesia itu masih relatif rendah. Dia baru sekitar 20%. 20%? Iya. Secara Indonesia secara keseluruhan Pak? Iya, jadi dari 5 orang kurang lebih baru 1 yang tahu terkait dengan keuangan syariah. Nah itulah salah satu tugas kami itu tadi ada forum. Di forum itu nanti bisa tanya jawab juga. Bahkan nanti ada kahutnya. Ada kuis, ada hadiahnya dong pasti. Ada hadiahnya. Itu juga nanti juga nanti di tanggal 28-31 itu di Trans Studio Mall itu nggak dibayar, bebas. Nanti di situ juga ada produk UMKM, nggak cuma Sulawesi Selatan, tapi dari 18-19 provinsi ya. Jadi dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, Nusra, semuanya ada. Jadi silahkan, gak usah jauh-jauh, bisa langsung. Walaupun bisa langsung datang situ juga bisa juga beli lewat website kami ya. Dan dia juga ada di SF kalau mau secara online. Tapi kan kadang-kadang orang kalau mau belanja tuh, kalau pengalaman saya kalau belanja tuh udah cocok pas dia kekecilan. Iya, jadi kayak pengen lihat langsung gitu ya, bisa datang langsung nanti melihat pamer UMKM-nya itu tadi ya. Bisa sekali. Waduh, keren-keren. Juga nanti ada hiburan, juga ada talk show juga. Nanti ada dari perbankan syariah, ada OJK dan sebagainya. Dari Bank Indonesia juga ada juga melakukan talk show juga di situ. Jadi nanti ada hiburan, ada kuis dan sebagainya. Wow. Jadi silakan datang, silakan belanja supaya kita meningkat. Di sini UMKM-nya nggak cuma UMKM dari masyarakat biasa, tapi juga ada pesantren. Kita mendukung. Ada pesantren-pesantren binaan Bank Indonesia yang kita undang juga. Karena kebetulan kami di Bank Indonesia selain konvensional, kami juga mendukung syariah untuk kemandirian pesantren. Jadi kurang lebih kita di sini selama saya baru kurang lebih 2 tahun di Makassar ya, kami sudah membantu kurang lebih 10 pesantren. Membantunya dalam apa? Untuk kemandirian pesantren, kita misalnya bantu mereka usaha laundry, usaha air minum, usaha roti, pertukangan, kandang dan sebagainya. Itu baru. Tahun ini kita rencananya ada 4 lagi. Jadi tiap tahun kita tingkatkan pesantren kita supaya bisa menjadi mandiri, semakin maju. Dan juga sekaligus memberikan sumbangsi untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kenapa itu? Karena kalau kita bisa bayangkan, pesantren itu rata-rata kan muridnya banyak. Kita bantu 1, tapi bisa membuat mereka semua tahu terkait digital, terkait sistem pembayaran kris dan sebagainya. Itu kan kita mensosialisasi supaya literasi keuangan syariah itu meningkat. Baik. Ini juga ada yang terkait dengan mungkin sedikit menyinggung dengan Bapak yang Bapak jelaskan tadi ya. Pertanyaan dari Andi Kifli gitu. Seharusnya industri halal dunia Indonesia itu jadi leadingnya gitu. Kenapa kemudian negara Singapura yang notabene bukan negara Muslim tuh jadi nomor 1 industri halalnya gitu? Ya, kalau sebetulnya nomor 1-nya itu kebetulan Malaysia. Kalau Singapura tuh kebetulan hanya di turismenya yang nomor 1-nya. Nah, mereka tahu Muslim di Indonesia kan terbesar di dunia. Kalau Muslim seluruh dunia kurang lebih sekitar hampir 20-25%. Itu adalah pangsa pasar bagi mereka. Nah, itulah mereka bagaimana wisatawan dari Timur Tengah supaya datang. Mereka kan mungkin kalau kita di sini ya ke wilayah-wilayah yang mungkin minoritas Muslimnya, kita kadang-kadang mau cari makan agak sulit. Mungkin Mbak kalau misalnya cukup lah misalnya ke Singapura, itu bukan negara Muslim, tapi kita mencari makanan halal tuh gampang. Karena kenapa? Ada tulisannya. Benar. Halal ada. Bahkan ke Jepang pun ada yang halal mana tertulis. Kalau di kita mungkin kan kita bingung ini halal apa enggak. Benar. Gak ada yang tahu. Nah itu kita ternyata udah ketinggalan sekali. Itu salah satu yang menjadi pemicu gitu ya. Iya, supaya itu mungkin literasi. Nah, bagaimana supaya kita
nggak bosan-bosannya kita Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai instansi, namanya sinergi, supaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu loh yang saya bilang ada pertumbuhan baru dari. Benar. Dan itulah juga kenapa Festival Ekonomi Syariah ini dihadirkan gitu ya. Biar setuju. masyarakat semakin paham, semakin aware dengan ekonomi syariah ini dan sama-sama mengembangkan biar kita bersinergi bareng Pak ya. Setuju saya. Oke deh, keren. Nah Pak, selain di Trans Studio Mall tadi katanya Bapak untuk penyelenggaraannya gitu, ada pameran, ada talk show juga di sana Pak ya. Ada venue lain nggak sih selain secara virtual dari berbagai provinsi untuk jadi di Makassar tuh? Satu bulan ini ada yang namanya Road to Fair untuk dirinya. Itu ada dilakukan di sekitar 12 provinsi lainnya untuk mendukung kegiatan kita. Nanti yang juara-juaranya itu akan diadu lagi di acara kita ini. Nah, kalau di tempat kita ini kebetulan kita ada namanya kegiatan besok opening ceremony ya. Selanjutnya juga ada di Trans Studio di 2831, di dunia mayanya virtualnya ada namanya talkshow dan webinar. Ada satu lagi. Apa itu? Tanggal 30 itu di Masjid Raya. Apa itu di Masjid Raya, Pak? Pak? Ada tablik akbar. Oke. Tablik kabarnya di situ. Nanti kita ada Ustadz Warman Karim, ya. Dia akan memberikan tausiah terkait dengan keuangan syariah sebagai salah satu solusi untuknya. Saya katakan tadi untuk peningkatan perekonomian syariah. Di situ juga nanti kita ada ini launching itu, buku saku kumpulan khutbah. Ini terkait dengan tadi saya bilang ekonomi syariah. Ekonomi syariah, wah keren. Jadi ini akan kita sebarkan. Nanti kita udah kerjasama. Ini buku kerjasama dengan MUI, dengan MES, dengan IMIM, dengan Perbankan Syariah. Kita membuat buku ini kurang lebih dalam 1 bulan ini. Ya, nanti akan kita launching juga di situ. Oke, berarti masyarakat bisa dapat ini secara bebas gitu ya? Iya, nanti akan kita PDF-nya akan kita di website kita juga. Ini untuk permulaan kita nanti akan sebarkan di 5.000 masjid dulu. Kita udah koordinasi sama MUI kalau bisa untuk supaya masyarakat melek lah terkait apa itu. Benar. Tapi yang dibungkus dengan khutbah ya. Khutbah itu. Oke, baik. Ini ada komentar dari Muhammad Andi Basri. Keren Bank Indonesia, semoga acaranya berjalan lancar. Amin. Jangan lupa datang. Nah, itu dia Pak. Kita kan ngundang orang datang. Caranya ada cara khusus atau harus daftar nggak sih kalau misalnya pengen ikut kegiatan-kegiatan dari Festival Ekonomi Syariah ini? Oke. Kalau yang webinar, webinar sama talkshow itu ada linknya maupun nanti di YouTube juga ada ya. Itu nanti ada bisa lihat di websitenya Bank Indonesia ataupun di Instagramnya Bank Indonesia, di YouTube-nya Bank Indonesia itu bisa lihat. Silahkan. Itu kalau mau yang untuk mau meningkatkan pemahaman terkait itu juga tadi saya katakan ada hadiah-hadiahnya juga. Ada hadiahnya, ada kuisnya dong pasti. Bisa juga datang tiap hari, boleh silakan. Mau dari pagi sampai malam juga boleh. Mau dari buka mall sampai tutup mall, nongkrong di situ, belajar dan belanja boleh. Ada hiburannya dan ada hiburannya, iya. Kalau besok di opening ceremony silakan nonton. Terakhir kita hiburan ada dari Opik. Live datang langsung di hotel. Wah, keren. Jadi besok nih selain di Trans Studio Mall, di Hotel Kalaro juga ada. Nanti di tanggal 30 ada di Masjid Raya dan akan berlangsung secara virtual dari berbagai provinsi juga. Di Masjid Raya itu secara langsung boleh silahkan datang. Itu setelah Ba'da Asar. Oke, ya sore. Tapi untuk webinar-webinarnya secara virtual ya. Tapi kalau mau yang datang webinar atau bukan webinar, talkshow, silahkan datang ke Trans Studio. Nanti sana juga ada talkshow, kita melibatkan dari teman-teman dari MUI, MES, Perbankan Syariah, OJK dan lainnya. Termasuk juga nanti ada berbagai hiburan maupun pengenalan terkait UMKM apa aja sih yang ada. Iya. Oke, baik. Kita harapkan semuanya masyarakat bisa terhibur, bisa datang, bisa membelanjakan dan ikut. Wah, ternyata potensinya besar. Saya mau ikut juga. Jadi sama-sama memajukan perekonomian syariah. Oke deh, baik. Itu dia informasi sangat lengkap disampaikan oleh Pak Edwin di sore hari ini dan saya pun sendiri udah nggak sabar sih untuk datang melihat langsung dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari Festival Ekonomi Syariah karena yang spesial adalah kita ketemunya bukan hanya dari Sulsel aja tapi dari berbagai provinsi khususnya dari kawasan timur Indonesia. Sekali lagi kasih dong ajakan untuk smart listener Pak Edwin yang menyaksikan kita dan mendengarkan kita sore hari ini biar besok sampai tanggal 31 ikut rangkaian kegiatannya. Siap. Jadi khususnya untuk masyarakat Makassar kami harapkan bisa memeriahkan Festival Ekonomi Syariah yang nggak cuma
di wilayah Sulawesi tapi meliputi kawasan timur Indonesia yang berlangsung secara offline, secara fair di Trans Studio Mall dari tanggal 28 sampai 31 Juli. Sampai bertemu di sana. See you di sana. Nanti besok kita jalan-jalan bareng-bareng gitu ya ke sana. Jangan cuma jalan-jalan, tapi belanja juga. Belanja benar-benar. Kita kan meningkatkan ekonomi UMKM. Setuju, nggak cuma UMKM tapi juga pesantren. Benar. Ada produk UMKM pesantren di sana. Oke, dan juga nanti kita akan lihat nih siapa aja. Nanti diumumkan juga berarti ya siapa Ada pemenang kompetisi siapa, kompetisi itu ya. Pesantren terbaiknya siapa? Yes. Pesantren digitalnya terbaik siapa? Jiswah terbaik siapa? Terusnya dari kain wastra terbaik mana? Wah, kita Oke, Pak, boleh dikasih bocoran sedikit nggak apa hadiahnya itu totalnya berapa sih untuk pemenang kompetisi? Itu macam-macam ya. Ada kalau nggak salah ada yang sampai 50 juta ya. Wow. Karena ada yang pengusaha muda kita cari ya, milenial di bawah 30 tahun kita adu juga. Itu meliputi KTI. Wah. Itu juga ada lomba tari juga Islami. Jadi kita kemarin juga kita buka pendaftarannya. Ya. Nah, nanti pemenangnya siapa itu ada hadiah pembinaan dan Ya, oke. Yang penting informasi selengkapnya tadi sudah disampaikan, boleh diintip langsung ke Instagramnya @bank_Indonesia, Bank Indonesia di Instagram, kemudian juga bisa ke websitenya Bank Indonesia untuk informasi secara lengkap. Khususnya di Sulawesi Selatan. Khususnya di Sulawesi Selatan. Oke, dan terima kasih banyak Pak Edwin untuk waktunya sore ini. Sukses untuk Festival Ekonomi Syariahnya dan juga untuk Anda smart listener, jangan lupa dari besok sampai tanggal 31 Juli kita bareng-bareng datang ke Festival Ekonomi Syariah di Trans Studio Mall Makassar. Dan akhirnya saya Rifa Majid pamit. Pak Edwin juga sukses dan sukses untuk Anda.